Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Apa sih yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Langsung pada penjelasan. Manusia sebagai makhluk individu. Yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu yaitu setiap manusia berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia. Hal ini diikatkan dengan lingkungannya melalui indera mereka dan dengan masyarakat melalui kepribadian mereka, jenis kelamin, serta status sosial. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Dikatakan manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Berarti setiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Sebagai contoh, seperti gotong royong membersihkan desa, menjenguk teman yang sedang sakit, dan membantu orang yang lagi terkena musibah. Materi selanjutnya yaitu peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Apa saja ya peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial? Yuk, langsung kita masuk ke penjelasan. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Peranan manusia sebagai makhluk individu ada 3. Yang pertama, mewujudkan harkat dan martabat yang mulia. Yang kedua, mengupayakan terpenuhnya hak-hak dasar sebagai manusia, dan yang ketiga, menentukan ilmu pengetahuan. Adapun peranan manusia sebagai makhluk sosial, yang pertama, melakukan interaksi. Melakukan interaksi dapat menciptakan kehidupan berkelompok. Yang kedua, menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial, seperti norma agama, kesopanan, atau adat dan hukum. Yang ketiga, mengupayakan terlaksananya kewajiban. Dan yang selanjutnya yaitu dinamika interaksi sosial, yang dimana kita akan membahas apa itu interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat. Di sini kita juga menjelaskan ciri-ciri dari interaksi sosial. Ciri-ciri dari interaksi sosial ada 4. Yang pertama, pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi melalui kontak sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan. Dan yang terakhir, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang berlangsung. Baiklah teman-teman, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu dilema antara kepentingan individu dan sosial. Individu yang termasuk kepentingan keluarga dan kelompok atau kepentingan masyarakat yang termasuk kepentingan rakyat. Dalam diri manusia, kedua kepentingan itu satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kenapa? Karena apabila salah satu kepentingan tersebut hilang dari diri manusia, akan terdapat satu manusia yang tidak dapat membedakan suatu kepentingan tersebut. Apabila kepentingan individu yang hilang akan mengakibatkan seseorang menjadi lupa pada keluarganya. Dan jika kepentingan masyarakat yang dihilangkan dari diri manusia, banyak timbul masalah kemasyarakatan seperti tindak kejahatan atau kriminalitas. Hal inilah yang menyebabkan kebingungan atau dilema manusia jika mereka tidak bisa membagi kepentingan individu dan masyarakat. Dilema antara kepentingan tersebut adalah pada pertanyaan mana yang harus diutamakan. Persoalan pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini memunculkan dua pandangan yang berkembang menjadi paham atau aliran, bahkan ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya penjelasan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial.